Galunggung bukan hanya nama gunung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terkenalnya bukan semata pernah meletus berkali-kali. Dalam literatur sejarah tercatat pada Oktober 1822, Galunggung meletus. Koran berbahasa Belanda, De Batavia's Courant, 19 November 1822, memperkirakan letusan itu menewaskan 1.000 orang. Laporan lainnya menyebut sampai 4.000 orang meninggal dunia akibat letusan itu. Selang 72 tahun kemudian, tepatnya Oktober 1894, Galunggung kembali meletus, yang diikuti 35 kali goncangan gempa selama 28 hari, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian di hampir seluruh wilayah Priangan. Letusan Galunggung terjadi juga pada 1918 dan 1982. Pada letusan terakhir, yakni 1982, kejadiannya berlangsung lebih dari 2 bulan, mulai April sampai Mei. Letusan ini memuntahkan lava, pasir, abu, lahar, dan udara panas yang sangat banyak serta tersebar ke wilayah yang luas. Abu dari letusan Galunggung tersebar tidak hanya di wilayah Priangan, tetapi juga wilayah Cirebon, Bogor, Purwakarta, Banyumas, bahkan debunya sampai ke Australia, sehingga menjadi bencana nasional. Itu berdampak pada kehidupan masyarakat sekeliling gunung, hingga menimbulkan korban jiwa dan luka. Sarana seperti tempat tinggal, bangunan umum yang banyak rusak berat, hingga sebagian penduduk ditransmigrasikan ke luar Pulau Jawa. Selain sebagai nama gunung, Galunggung adalah nama penting dalam sejarah Sunda. Galunggung di masa lalu adalah sebuah mandala atau kabuyutan yang sangat dimuliakan. Mandala atau kabuyutan adalah tempat kegiatan keagamaan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu yang dipimpin oleh seorang resi guru atau batara. Itu adalah tempat para pendeta memberikan pelajaran agama kepada murid-murid mereka, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan raja dan negara, menulis ajaran agama dan pengetahuan lainnya. Penghuninya mendapat perlindungan dan jaminan hidup dari raja serta pembebasan membayar pajak. Galunggung memiliki posisi penting dalam kehidupan bernegara, sehingga raja yang berhasil melindunginya dipandang terhormat. Bila kabuyutan direbut musuh, rajanya dipandang rendah martabatnya, lebih rendah nilainya daripada kulit musang. Dalam naskah kuno Amanat Galunggung dijelaskan, asing ia nu menangkeun kabuyutana Galunggung, ia sakti tapa, ia jaya perang, ia heubeuh nyewana, ia bagian nadrabya, sakatiwatiwana, ia tasupagi katinggalan Rama Resi. Lamun miprangkeuna kabuyutana Galunggung, antuk na kabuyutan, awak urang na kabuyutan, nu leuwih diparas pade pahideungna Galunggung. Jaga benangna kabuyutan ku Jawa, ku Baluk, ku Cina, ku Lampung, ku sakalian, muliana kulit lasun di jarian, madana Raja Putra, antukna boning ku sakalai. Artinya, siapapun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian dalam tapanya. Ia akan unggul perang, ia akan lama berjaya, ia akan mendapat kebahagiaan dari kekayaan secara turun-menurun, yaitu bila sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi, cegahlah terkuasainya kabuyutan oleh Jawa, oleh Baluk, oleh Cina, oleh Lampung, oleh yang lainnya. Lebih berharga nilai kulit musang di tempat sampah daripada Raja Putra bila kabuyutan akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Dari petikan di atas, jelas terlihat bagaimana posisi Galunggung sebagai sebuah kabuyutan, tempat keramat atau tempat suci. Galunggung adalah mandala yang sangat diagungkan dan harus dijaga dengan baik, bahkan harus dipertahankan dengan segenap jiwa raga. Kabuyutan Galunggung adalah simbol dari jati diri yang tidak boleh dikuasai oleh bangsa asing. Jika kabuyutan Galunggung mampu direbut atau dikuasai bangsa lain, maka hilanglah harga diri, kewibawaan, dan nilai-nilai kehidupan bangsa Sunda, hingga nilai dirinya tidak lebih berharga dari kulit musang di tempat sampah. Dalam naskah Cerita Parahyangan terdapat kalimat Tembe Sang Resi Guru ngayuga taraju Jaya Dipa, taraju mainnya Galunggung Jawa Mati Wetan.
Artinya, mula-mula sang resi guru membuat pengukuh Pulau Jawa. Pengukuh itu ialah Galunggung. Jawa adalah di sebelah timurnya. Menurut fragmen cerita Parahyangan, Galunggung adalah pengukuh atau dalam bahasa Sunda disebut pamageh Pulau Jawa. Frasa ini bisa memiliki lebih dari satu tafsir atau pengertian. Galunggung sebagai gunung yang menjadi pasak pengukuh Pulau Jawa, serta Galunggung sebagai kabuyutan yang menjadi pengukuh spiritual di Pulau Jawa. Terlepas dari adanya tafsir tersebut, kalimat yang tercantum dalam fragmen cerita Parahyangan telah memberi kesan tentang pentingnya posisi Galunggung di masa lalu. Eksistensi kabuyutan Galunggung bermula sejaman dengan Denu dan Galuh sekitar abad ke-8. Namun, kabuyutan Galunggung pengaruhnya lebih besar dari Denu, sehingga turut menentukan kesahan raja-raja Sunda. Seorang raja baru sah bertahta jika telah disetujui Galunggung.